Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan dari IWOS beserta jajaran. Maaf saya belum hafal satu persatu. Kemudian dari pihak Kemset dan jajaran, para peserta pelatihan pada pagi ini, kemudian panitia penyelenggara yang saya hormati, juga teman-teman dari Ciracas, tim kreatif yang dikomandani oleh Mas Sugi. Di sini hadir ada Mas Sugi selaku ketua, ada Mas Nana, ada Mas Gali dan Bu Hesti, dan seluruh yang hadirin yang saya hormati, saya banggakan. Biar tidak terlalu formal kelihatannya, saya sampaikan pantun dulu nih. Oh iya. Mantap. Coba ya, burung pipit terbang di udara, Cakep. terbang tinggi bertebaran. Cakep. Terima kasih kepada panitia penyelenggara telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan paparan. Satu lagi, ini guru pantunnya depan. Habis puasa Ramadan kita berlebaran. Berlebaran ke sanak famili dan handai tolak. Kopi tuh Pak. Sekira nanti paparan yang saya sampaikan kurang berkenan, kiranya hadirin bisa memaafkan. Cakep ya. Mantap. Baik Bapak Ibu peserta, para pimpinan institusi dari IWOS dan Kemset yang saya banggakan. Mungkin singkat saja paparan pagi ini terkait program STBM yang kami selenggarakan di Ciracas ya. Ini berawal dari challenge sebenarnya. Ketika itu Kepala Puskes Bu Sunarsia Dayani yang sekarang berpindah tugas menjadi Kepala Puskes Kecamatan Durensawit. Satu ketika di Lokmin 3 bulanan menyampaikan, Pak Camat, Ciracas ini masih ada 1000 rumah tangga atau mungkin lebih kalau di jumlah kakak ya gitu. Atau 1000 kakak lah gitu. Identik RT rumah tangga atau kakak. Ada 1000 lah yang masih membuang hajatnya ke saluran, karena karakteristik Ciracas ini berbeda dengan mungkin kecamatan lain, karena Ciracas ini dilintasi oleh Kali Cipinang, ada Kali Surak ya, dan ada saluran-saluran lain yang ada di 5 kelurahan gitu. Katakan 1000 rumah tangga buang ke saluran. Saya sempat agak sedikit bingung gimana intervensi untuk 1000 ini gitu, karena pasti ada biaya yang melekat di situ ya. Membuat sesuatu nggak mungkin 100.000, 200.000, pasti ada nilai cukup tinggi, karena dampak negatif dari tinja yang dibuang ke saluran juga sanitasi lingkungan tentunya ya, akan menyebabkan tidak sehat warga-warga yang terdampak gitu. Maka saya coba cari satu solusi, dan saya juga tidak mengatakan bahwa itu hanya urusan puskes gitu ya. Secara fungsional mungkin tugas mereka, tapi kewilayahan menjadi tanggung jawab aparatur Pemda. Karena itu challenge tadi, tantangan tadi saya tangkap, dan saya coba pikirkan kira-kira langkahnya seperti apa. Kemudian saya diskusi. Muncullah 3 pendekatan penanganan STBM ini. Pendekatan pertama adalah program pemerintah. Apa yang kita tahu ada dari Kementerian PUPR, Sanimas ya, dan itu berjalan di KDW. Di 2 titik ada 2 instalasi yang dibangun. Tapi kementerian ini tidak menyentuh seluruh RT, tidak seluruh RW. Kemudian pendekatan kedua, karena membuang hajat ke saluran itu, kalau kita lihat Pergub 221 pasal 12 poin K, itu membuang hajat kotoran ke saluran atau ke sungai itu sebagai sebuah tindakan pidana sebenarnya. Jadi kalau kita lihat Juklak Pergub 221
Pergub 221 tahun 2009 tentang Juklak Perda 8 2007 bahwa pada pasal 12 poin K itu BAB, jangankan BAB, buang sal air kecil saja itu kategori pidana ya. Nah ini yang menjadi penguatan saya adalah bahwa tindakan itu tidak manusiawi gitu ya. Membuang kotoran sembarangan itu dampak sanitasi lingkungannya menjadi tidak baik, khususnya bagi warga yang kemudian untuk Ciracas itu seringkali karena ada saluran Cipinang kecenderungannya selalu banjir ya. Nah dampak-dampak yang terdampak banjir ini yang sangat dirugikan. Karena apa? Karena kotoran yang terbawa banjir kemudian dia ada di titik banjir, pasti sarana air minumnya akan tercemari dari kotoran yang ada yang terbawa saat banjir tadi. Nah, ini oke, Bu Sunersi, Bu Is, saya akan bantu. Kemudian lahirlah pendekatan kedua itu dengan menerapkan sanksi ya. Kalau hari ini COVID kita tidak pakai masker, sanksinya 250.000 ya teman-teman ya. Atau kerja sosial, kalau checkpoint di jalan nggak pakai masker, berhentiin. Kalau dia nggak mau kerja sosial, sanksi 250.000. Kalau dia nggak mau duit, kerja sosial. Nah, saya coba pakai, tapi bukan sembarang sanksi, karena saya kerjasama dengan para lurah. Sebelumnya tahapannya ada sosialisasi dulu ya. Sosialisasi bahwa tindakan Bapak Ibu membuang kotoran ke saluran ini sebagai satu tindakan pidana, juga berbahaya bagi kesehatan warga-warga yang terdampak dari kotoran Bapak Ibu. Itu masuk ke seluruh jajaran 5 kelurahan. Kemudian setelah mereka tahu, kalau tidak bikin juga, kita buat SP1, 2, 3. SP1 tidak bikin, malah lahir SP2, SP2 tidak. Nah, sampai SP3 tidak bikin juga, maka salurannya sanksinya salurannya kita tutup. Nah, ini kemudian secara mereka tersugesti dengan langkah ini, kemudian mereka berlomba-lomba lah bikin, karena takut ditutup sama Pak Lurah sama Pak Camat yang gitu. Nah, kalau ditutup gimana ya, terserah mau minjem ke musola, ke masjid, ke tetangga, itu urusan mereka. Tapi ini menjadi penguatan kita. Rasa takut ini kemudian mereka akhirnya bikin dengan model septic tank yang ya terserah mereka maunya apa. Karena target saya akhir tahun ini sebenarnya saya berharap persoalan di Ciracas selesai, tidak ada lagi warga yang buang ke saluran karena dampak negatif dari terhadap kesehatan itu. Nah, pendekatan ketiga, program pemerintah bagaimana untuk warga yang secara program pemerintah nggak masuk, PD Paljaya nggak masuk, kemudian Kementerian PPN nggak masuk di titik itu. Tapi mereka juga orang yang nggak mampu. Kalau mampu tadi SP3 karena dia punya duit. Kalau yang nggak mampu, pemerintahnya susah masuk ke situ, tidak mampu pula. Nah, inilah kemudian pendekatan yang ketiga, donasi kemanusiaan. Ya istilahnya gini, kalau ada di jalan, ada jalan 50 meter rusak kan nggak mungkin nunggu musrenbang, nggak mungkin nunggu Pak Gubernur untuk ngaspalin. Ya ada yang beli semen, ada yang beli kerikil, ada yang beli pasir, kira-kira gitu gambarannya. Mereka yang sulit, tidak mampu dan tidak ada program pemerintah masuk, kita bantu. Ya bukan tanda petik ala kadarnya kali ya. Artinya minimal mereka tidak buang dulu lah ke saluran. Bahwa kualitasnya sementara ini tidak seperti yang iWash punya mungkin, yang bentuk tabung mungkin. Ya sementara mereka kita buatkan dulu. Untuk beberapa saat mereka tidak lagi buang ke saluran. Teman-teman saya sampaikan bahwa membuang ke saluran ini gini. Ini kalau kita umat beragama ya, sudah beribadah pagi gitu, mungkin baca kitab, jam 7 makan nasi uduk, jam 8 ke belakang. Kira-kira nilai ibadah tadi seperti apa kan gitu. Ini gambaran ya. Kayak saya sebagai muslim, kalau saya pelakunya nih, saya sudah sholat subuh, baca Quran 2 juz atau 2 ain,
Pagi-pagi jam 7 saya makan nasi, jam 8 saya belakang. Kira-kira bacaan nilai sholat subuh saya dan Quran saya itu akan terhabisi nggak dengan tadi kejahatan yang saya lakukan gitu. Kan jangankan membuang kotoran, memindahkan ranting dari jalan pahala. Oke, sebaliknya kita balik, kita taruh ranting di jalan pasti kan dosa. Apalagi yang dibuang bukan ranting. Yang kita mau makan dari jutaan pun kita nggak akan suka gitu kan. Oh, ini saya habis makan makanan dari 1 juta rupiah nih tadi. Coba simpen sampai 10 hari nggak mungkin kan gitu ya. Gambarannya ya istilahnya kalau bahasa jangan bukan terlalu kasar lah. Kalau kemudian yang bersangkutan kan sebenarnya berbuat zolim terhadap saudara-saudara yang kelewatan gitu. Yang kelewatan itu juga sebenarnya minta tolong, Pak Camat, tolong dong bilangin tuh yang sana jangan buang lagi gitu. Tapi siapa yang membuang kan kita nggak tahu. Yang saya tahu adalah banyak paralon yang menjorok ke kali ke saluran ya. Saya tidak mau menyalahkan mereka, bisa jadi kalau salahkan mereka orang nggak mampu gitu. Ya, jadi saya tangkap tantangan ini dari Bu Iis. Oke Bu Iis, kita kerjakan dari dengan 3 pendekatan tadi. Makanya saya dorong, pemerintah silakan masuk kemanapun yang mampu, yuk punya duit gitu, bikinlah, jangan berbuat zolim lagi gitu. Tapi dengan di backup dengan SP 123 dengan Pergub 221 tadi yang tindak pidana. Pendekatan terakhir tadi donasi. Donasi ini kebetulan berbarengan dengan itu. Ini juga sebenarnya masih banyak lagi teman-teman yang kreatif ini. Jadi teman-teman kreatif ini sebenarnya orang-orang peduli, relawan-relawan yang sudah lama bergerak. Mereka selama ini terpencar. Ada si A sana, si B sini, si A melakukan ini, B melakukan. Jadi mereka tidak. Nah, saya sebagai pimpinan kecamatan tentunya ingin memajukan satu wilayah, karena kalau ini potensi ada di wilayah orang-orang ini, karena nggak diupain mereka jalan, nggak punya duit mereka tetap bergerak. Mereka ini saya satukanlah menjadi organisasi kecil. Saya ketika itu mau kasih nama apa ya? Dalam muncul di benak saya tim kreatif. Itu juga sebuah doa satu ketika tim ini terus berkreasi begitu ya. Karena target saya bukan hanya kebetulan begitu tim kreatif ini terbentuk, saya kemudian kenapa tidak saya kasih tantangan tim ini? Tadi yang donasi tadi, teman-teman sudah terbentuk jadi tim kreatif. Ya kalau Pak Gubernur punya TGUPP gitu ya, nah, saya rasa juga nggak salah punya tim, walaupun tidak sekeren TGUPP, tim yang ketika ada masalah saya bisa gerakan gitu. Ya minimal donasi kemanusiaan septic tank ini yang memang target saya, karena saya juga background saya kesehatan sebenarnya. Background saya kesehatan Pak, saya gizi gitu. Bagian saya background saya gizi. Tapi kalau nyebur ke pemerintah saya juga nggak ngerti. Jadi tantangan pertama donasi kemanusiaan yang masih banyak septic tank belum terselesaikan. Ya saya kasih tantangan ke teman-teman, tim kreatif bantu saya gitu. Khusus yang donasi tadi. Kalau pemerintah kan kita nggak bisa cegah. Malah justru saya mendorong, ayo mana lagi yang bisa masuk ke titik yang hari ini masih sekitar, mungkin bisa ditayangkan angka-angka yang tadi ada nggak ya? Ini progres Bu Is waktu itu cerita masih saya sekitar 1000 lah, 995 kalau nggak salah. Nah, kita kerubutin lah ya, ada pemerintah masuk yang mampu harus kita bikin dengan tadi dalil Pergub 221, donasi kemanusiaan juga walaupun tidak percepatannya memang tidak secepat yang bikin sendiri karena takut ya. Karena ngumpulin duit juga kadang-kadang dalam kondisi pandemi Covid kan tidak cukup mudah. Tapi saya sih positive thinking saja. Juga awal-awal tuh dari mana ya duitnya untuk donasi gitu. Ya teman-teman bikin proposal. Saya juga kalau ada teman dimanapun yang menurut ukuran saya mampu ya saya WA aja. Ini mau bantu berapa nih gitu ya. Tapi saya juga nggak putus asa ketika ada teman yang nolak. Ya saya tetap jalan aja. Seperti juga tukang bakso kan, kalau jual dari ujung ke ujung, kiri kanan ada ratusan rumah kan nggak semua juga beli gitu.
tapi juga nggak semua nggak beli. Tapi yang pasti orang tukang bakso itu nanti habis dagangannya, ya. Kira-kira gitu. Jadi kalau hari ini sudah hampir yang donasi itu sudah hampir 32 ya maksudnya. 32 unit yang kita bangun dengan unit cost-nya tidak tinggi, sekitar limit bawahnya tuh 1,5 sampai 2 jutaan gitu. Kita lakukan karena ya kita tidak muluk-muluk lah. Yang penting mereka punya safety tank dulu ya. Karena kalau yang nggak mampu nih gini, Pak, Bapak kumpulin 1,5 bulan, 300 Pak sebulan. Yang nggak mampu jangankan ngumpulin duit 300 sebulan, beli sembako aja juga masih ngalipin pemerintah gitu. Jadi saya nggak arogan, you harus ngumpulin duit bikin 5 bulan jadi enggak. Jadi ini biar menjadi ranah saya yang donasi dengan teman-teman tim kreatif gitu ya. Ini gambarannya mungkin dari ada jumlah progres biar kelihatan teman-teman. Nah ini jadi kalau kita ada 49 RW, jumlah RT ini salah di jumlah RT-nya ada 600. Saya nggak pinjam dulu ya Pak. Biar pinjamnya juga. Lanjut Pak. Ya. Nah ini OD-nya ada 995 ya, cukup besar. Mau tadi saya buletin tadi 1000. Kemudian kita bergerak tadi dengan 3 pendekatan pemerintah, terus aturan sanksi tutup dan donasi. Kemudian angkanya sekarang sudah bergerak tinggal sekitar 450 kali ya dari 99. Nah, dari 450 sisa yang belum itu pasti ada sekumpulan orang yang tidak mampu, yang mampu. Kalau teman-teman para pengusaha di sini mau nangkap peluang yang mampu silakan. Kalau saya nggak bisa buatin yang mampu kan punya duit, gitu kan. Mungkin teman-teman menampak para pengusaha sanitasi ini punya ambil peluang yang mampu untuk punya septic tank yang berkualitas, ya, silakan masuk ke ranah itu. Ya, kalau saya ngurusin yang tidak mampu. Tapi kalau para pengusaha juga ada ingin berbagi ke tidak mampu, ya tidak kemungkinan yang tidak mampu juga bisa ditolongin dari para pengusaha yang hari ini sedang dilatih. Ya. Jadi kesimpulannya hari ini yang donasi kemanusiaan saya dibantu oleh teman-teman tim kreatif. Tim kreatif yang saya bentuk, tantangan pertama memang menyelesaikan STBM yang target saya akhir tahunnya selesai. Ini cita-cita saya. Jadi nggak keren gitu. Ciracas di mana? Tinggal di mana Ciracas? Oh itu yang masih banyak uang BAB di sana gitu. Jadi nggak keren. Jadi saya merasa camat yang nggak keren gitu. Malu gitu ya. Kalau dulu di zaman masih muda itu banyak helikopter ya. Oh iya Pak. Di atas kali itu. Sekarang helikopternya nggak ada. Tapi helikopternya ngumpet di dalam rumah. Ya kira-kira gitu. Saya lebih kasihan yang ketika misalnya ada orang sakit karena dampak dari BAB yang dibuang atau sampai kemudian dehidrasi meninggal. Kan yang buang nggak begini nih. Pak, anak bapak meninggal karena gara-gara kotoran saya Pak, kira-kira seperti ini Pak, saya ganti uang duka 5 juta kan nggak begitu. Pokoknya dia buang-buang aja, dia nggak mikirin dampak negatif seperti apa. Anak bapak sakit rumah sakit nih Pak, uang buat berobat 1 juta sebagai uang kepedulian saya karena anak bapak sakit gara-gara kotoran, kan nggak begitu juga kan gitu ya. Nah ini total dari masing-masing kelurahan sekarang tinggal 557. Dikurangi 106 ya. Iya, 106. Dari IPAL yang Sanimas di KDW jadi sekitar 451 lah yang belum ya gitu. Nah saya lagi kira-kira tercapai nggak nih akhir tahun gitu. Sebelum Bapak Ibu saya sampaikan saya bertugas di Kecamatan Jaras ini nggak lama lagi.
Maret 22 saya udah selesai. Jangan-jangan saya selesai ini belum selesai juga gitu. Makanya teman-teman ayo dong gitu ya. Ini sebagai satu bentuk kepedulian kita kepada warga kita ya. Karena kalau tidak sehat kan ya malu lah, metropolitan Ciracas masih banyak. Tinggal di DKI keren gitu. Tapi jangan gini juga, maklum lah ini kan Ciracas pinggiran selatan dari pusat ibu kota. Iya kalau melihatnya dari sana. Tapi kalau dari Jawa kan pintu masuk. Ciracas harus keren gitu sebagai satu bagian di kota metropolitan. Saya minta teman-teman kreatif terus bergerak bantu saya ya, untuk septic tank yang tinggal 450 selesai. Ya syukur-syukur karena pengusaha kita juga ada satu bentuk bantuan lunak lah yang mereka bisa segera memiliki septic tank sehingga masalah STBM selesai di tahun ini kan gitu ya. Tapi mungkin nanti ada PR lagi nih lanjutan ya, karena yang saya buatkan tentu kualitasnya tidak seperti yang IUS punya. PR ke depan kalau ini juga jadi sebuah peluang bisnis. Tadi saya udah ngomong untuk nyedot tinja mobilnya nggak masuk ke pelosok sana gitu, mesti selang berapa panjang. Mungkin nanti kalau pengusahanya oke, ada yang menangkap peluang ini ya, adalah germor. Kalau sampah bisa diambil ke titik terjauh, mestinya tinja juga bisa disedot titik terjauh. Istilah ada germor lah, ada germor apa? Germor tinja ya. Nah kalau kita bikinin 3 tahun kemudian penuh gitu, Pak udah penuh gimana nyedotnya gitu. Dan dia sebalik lagi perilaku awal ya, buang lagi saluran Pak gitu kan. Nah, mestinya ada penyedotan rutin yang memang kalau memang mobil tinja yang besar itu nggak masuk, adalah mobil tinja atau germor yang skala rumah tangga. Jadi seperti juga hari ini Baso ya, ada angkutan ke titik kira-kira gitu. Ini PR ke depannya. Karena yang saya bangun ini hanya harapan pertama, yang penting punya dulu deh, jangan buang saluran. Kasihan dampak negatif terhadap kesehatan balita kita, anak-anak ya, kesehatan wilayah kita ya. Tim kreatif ini juga saya bentuk bukan sekedar menyelesaikan PR-PR ini. Tim kreatif ini kumpulan banyak dengan background disiplin ilmu yang berbeda. Ada insinyur pertanian, ada sosial, ada yang bergerak di IO, ada macam-macam. Karena sekarang sudah bergerak ke bidang ekonomi. Teman kreatif ini kalau nanti Pak panitia mau makan lele frozen, kita tuh punya lele frozen kan, tim kreatif kan tadi, tim yang terus berkreasi gitu, membantu persoalan. Tapi konsen kita tetap di sosial. Ya. Masih banyak yang butuh pertolongan, tangan kita belum nyampe ke sana. Yang disabilitas, yang anak-anak kita dari pagi ke pagi nyari rupiah ondel-ondel itu juga belum tersentuh. Yang fakir miskin dan sebagainya. Cita-cita saya tim kreatif banyak melakukan banyak hal. Tantangan pertama selesaikan ini dulu. Saya rasa itu singkat, mungkin nanti sambil diskusi mungkin ya, ada yang belum terungkap oleh saya. Tapi mungkin mudah-mudahan satu pendekatan yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Ya, saya juga berharap ada, kalau Pak Panitia mungkin punya direktur PT apa gitu ya, bisa gandeng lah gitu. Saya pun teman-teman saya di provinsi lain kadang saya WA, yuk bantu dong, terserah berapa kayak gitu ya, bahasa saya gitu. Nah, sehingga ada percepatan untuk penyelesaian masalah sanitasi lingkungan ya. Baik, sebelum saya buka, saya lama-lama disuruh suka banyak pantun nih ya, pantun lagi deh. Ini hadiah untuk semua peserta baik yang virtual maupun yang offline ya. Cukup ya sampai di sini sasaran paparan saya, nanti kalau ada yang kurang jelas kita bisa diskusi. Mas Ugi, saya pantun lagi nih ya, Pak. Ke laut memancing ikan, ikan dipancing sekenanya. Semoga paparan yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Itu lagi penutup ya. Pengantin sunat keliling kampung dengan arak-arakan, sambil keliling makan kue putu.
Demikian paparan sudah saya sampaikan. Saya sempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan sanitasi lingkungan kerjasama IWOS dan CEMSET secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, ada hal kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Pak Mamat ya, selaku camat dari Kecamatan Ciracas. Terima kasih Bapak atas pemaparannya, atas sambutannya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki acara inti pelatihan. Namun sebelum itu kami persilakan untuk Bapak Ibu menyantap kopi break ya. Itu 5 menit aja Pak. Jadi ambil nanti bawa aja ke sini gitu ya Pak ya. Karena waktu kita terbatas. Silakan Bapak Ibu kita